Halo semuanya, selamat datang di video analisis statistika dasar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Excel Gading, Rania Kahila, Fanya Aurora, Adinda Salsabila, dan Najwa Alivia. Baik, hari ini kami akan menganalisis dataset nilai ujian siswa menggunakan software statistik JASP. Dataset ini berisi nilai ujian matematika, lalu ada bahasa Inggris, nilai IPA, dan juga gender. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami karakteristik data dengan menghitung ukuran statistik deskriptif dan melakukan uji normalitas. Baik, cara yang pertama, kita download dataset ini dengan bentuk CSV. Lalu, setelah terdownload, kita buka dokumen. Kita lihat bagian download. Kita klik kanan hasil download. Kita open with JASP. Di sini kami memiliki 150 data yang siap untuk kami analisis. Lalu untuk alasan mengapa kami menggunakan JASP, dikarenakan JASP merupakan aplikasi yang familiar, lalu mudah untuk digunakan dan cocok untuk analisis statistik. Untuk analisis statistik dasar maupun lanjutan. Mari kita mulai dengan menghitung ukuran statistik deskriptif. Pada aplikasi JASP, kita akan pilih menu deskriptif, kemudian pilih deskriptif statistik. Setelah itu, kita akan memindahkan nilai matematika ke dalam variabel, diikuti dengan nilai-nilai lainnya. Setelah itu, kita akan pilih statistik dan cari central tendency. Di sini kita akan memilih mode dan median. Bisa kita lihat datanya sudah muncul di sini. Data ini masih bersifat raw atau data mentah yang belum dikategorikan. Jadi nilai modus kita anggap tidak relevan. Kita lihat di sini, nilai matematika memiliki median 51,500 dan min 49,413. Bisa kita lihat bahwa nilai median dan min saling berdekatan. Berikutnya, nilai bahasa Inggris memiliki median 51,500 dan min 50,360. Bisa kita lihat pula bahwa nilai median dan min saling berdekatan. Selanjutnya adalah nilai IPA. Nilai IPA memiliki median 46,500 dan min 48,727. Di sini, median dan min juga saling berdekatan. Dapat kita simpulkan, pada ketiga variabel memiliki median dan min yang saling berdekatan. Dapat kita simpulkan bahwa dengan ini, distribusi bisa kita anggap mendekati normal. Baik, selanjutnya, walaupun kita sudah mengetahui data berdistribusi normal melalui min, median, dan modus, perlu ada tahapan selanjutnya untuk memastikan apakah data benar-benar berdistribusi normal. Dengan ini kita bisa melihatnya melalui skewness dan kurtosis. Sebelumnya kita akan ke basic plots dan menyalakan distribution plots dan display density-nya. Setelah itu kita juga akan menyalakan skewness dan kurtosisnya. Yang pertama ada nilai matematika. Di sini nilai matematika bernilai min 0,90, yang berarti distribusi sedikit miring ke kiri atau negatif. Lalu yang kedua ada nilai bahasa Inggris, yang bernilai min 0,043, juga cenderung miring ke kiri. Nilainya masih mendekati 0 sehingga distribusinya hampir simetris. Lalu yang ketiga ada nilai IPA dengan nilai 0,274.
Hal ini berarti distribusi cenderung miring ke kanan atau positif. Selanjutnya ada kurtosis, baik nilai matematika, nilai bahasa Inggris, dan nilai IPA bersifat negatif yang menandakan distribusi data lebih datar dibandingkan dengan distribusi normal. Melihat dari data skewness dan kurtosis, walaupun skewness berada di rentang min 1 sampai dengan 1, namun kurtosisnya tidak berada di rentang tersebut, sehingga data ini menunjukkan indikasi data tidak normal. Untuk memastikannya lagi, kita bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, sebelum menguji Shapiro-Wilk test, kita perlu melihat distribution plots-nya terlebih dahulu, atau histogramnya. Dimulai dari yang pertama ada histogram matematika. Nilai dari skewness histogram ini ialah negatif 0,090 dan nilai kurtosis yang menunjukkan negatif 1,221. Kurtosis di sini menandakan bahwa bahwa data distribusi ini tidak normal. Hal ini menunjukkan distribusi cenderung ke arah kiri dan cenderung datar dibandingkan distribusi normal. Dari hal-hal tersebut, menunjukkan bahwa nilai matematika cenderung merata dan tidak terpusat. Selanjutnya, ada histogram bahasa Inggris dengan nilai skewness negatif 0,043 dan kurtosis negatif 1,206. Hal ini menunjukkan distribusi cenderung ke arah kiri dan cenderung datar dibandingkan distribusi normal. Dari hal-hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, cenderung rata. Lalu yang terakhir ada histogram IPA dengan nilai skewness 0,274 dan nilai kurtosis negatif 1,111. Distribusinya positif atau cenderung ke kanan. Dan distribusinya lebih datar, karena itu di nilai IPA hanya sedikit yang mendapatkan nilai sangat tinggi. Lalu kita dapat menguji tes Shapiro-Wilk test. Setelah menekan kolom tersebut, akan didapatkan p-value dan Shapiro-Wilk test. Dalam hal ini kita hanya perlu melihat p-value atau p-value-nya saja. Dari ketiga data tersebut menunjukkan p-value yang kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa distribusi cenderung tidak normal karena tidak mencapai batas minimum yaitu 0,05. Berdasarkan hasil analisis kami, dapat disimpulkan bahwa 1. Data nilai ujian menunjukkan bahwa nilai matematika dan bahasa Inggris memiliki distribusi nilai yang simetris dan hampir simetris, sedangkan nilai IPA menunjukkan bahwa nilai tersebut berdistribusi positif. 2. Uji normalitas menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu nilai matematika, bahasa Inggris, dan IPA tidak berdistribusi normal dikarenakan p-value of Shapiro-Wilk bernilai lebih kecil dari 0,5. Lalu, melalui analisis ini, kami belajar bahwa sangat penting untuk memahami data secara statistik sebelum membuat kesimpulan. Karena dengan JASP, analisis data menjadi lebih mudah dan terstruktur.